وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله يهدينا بهدايتهم ويمدنا بمددهم ويعفون بأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi yang tidak terjangkau oleh pikiran. Ini makna pertama. Makna kedua, Al-Jabbar itu Al-Muslihul Umur. Muslihul Umur artinya adalah zat yang memperbaiki segala urusan. Kemudian makna yang ketiga, Al-Jabbar itu adalah zat yang kehendaknya pasti terlaksana dengan paksa. Itu. Sekarang makna yang pertama daripada Al-Jabbar itu adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi yang tidak terjangkau oleh akal ataupun pikiran. Tidak mungkin pikiran itu bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran dewek untuk mendefinisikan apa itu pikiran ora bisa. Apa maning mendefinisikan siapa Allah Subhanahu wa taala. Pikiran itu hanya di wilayah objek, hanya di wilayah makhluk. Dia tidak berada di wilayah khaliq. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah engkau berpikir tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah pada makhluknya Allah, dan janganlah engkau berpikir pada zatnya Allah. Berpikir kepada zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin akan sampai, karena Allah tertutupi oleh sifat dan penggawean gitu. Jadi untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus memahami perbuatan Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mengetahui bahwa sifat itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi sifat itu berada di dalam zat itu. Mesti zat. Masa ana wong mulia mulia tok sih kan sifat. Tidak mungkin kan Allah Subhanahu wa taala hanya sifat. Itu kemudian kita memahami bahwa dari sifat itu kita membawa kita untuk memahami ada zat, bahwasanya tidak mungkin Ar-Rahman tok yang kasih kemudian tidak memiliki zat. Yang maha pemurah kok tidak memiliki zat, itu pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan zatnya makhluknya. Itu makanya Allah disebut mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluknya. Nah, akal hanya menyampaikan kita pada pintunya. Jadi ketika kita mentafakuri Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar dengan akidah secara benar, akidah kita dari Al-Asy'ari dan Maturidi, kemudian turun-temurun diajarkan oleh para ulama-ulama. Itu mungkin sekarang Al-Milal wan Nihal
kemudian Al-Kubro Al-Yakiniyah Al-Kauniyah karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, kemudian Al-Ma'rifah karya Syekh Ahmad Rifai, kemudian buku-buku akidah yang lain yang sangat banyak itu yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah itu dipelajari oleh kita, termasuk di dalamnya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu. Nah itu semuanya adalah akidah yang al-Asy'ariyah gitu. Nah setelah kita mengerti akidah-akidah tersebut, itu bukan berarti kita itu sudah makrifat gitu. Makanya orang yang mengerti 1000 argumentasi tentang Allah tidaklah masuk ke dalam golongan wong sing makrifat karo Gusti Allah. Jadi misalnya ditakoni argumentasi tentang anane tentang keesaan Allah apa baik, jawabannya lancar. Argumentasi tentang wujud Gusti Allah kue apa seperti apa dalilnya, itu dia bisa mendatangkan ribuan dalil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi masih berada di dalam tingkatan di atas sedikit orang awam. Tidak mendekati orang makrifat, karena Imam Fakhrur Razi itu mengatakan bahwasannya ketika beliau itu lagi jalan-jalan ke Baghdad, itu beliau kemudian dikawal sama beberapa orang dan dikerumuni ribuan orang. Lah akhirnya sang nenek itu, ada seorang nenek bertanya, siapakah itu yang dikerumuni oleh banyak orang itu. Ketika nenek tersebut tanya kepada siapa namanya, muridnya Imam Fakhrur Razi, dia menjawab dia adalah Imam Fakhrur Razi yang memiliki 1000 argumentasi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nenek tersebut akhirnya mengatakan kepada, dan jawaban tersebut didengar oleh Imam Fakhrur Razi. Nenek itu mengatakan bahwa tidak mungkin dia mendapatkan 1000 argumentasi tentang keesaan Allah, tentang wujudnya Allah, kecuali setelah berada di dalam 1000 keraguan-raguan itu. Lah, jadi anane seseorang itu masih berada di dalam penguasaan materi tentang ketauhidan, tentang tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu belum masuk ke dalam golongan orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lah untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan Allah, oleh Allah sendiri, dengan anugerah dan kasih sayang Allah itu saja yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya angger sampean wiridan itu walaupun dzikir lisan toh, itu janganlah sampai meninggalkan dzikir lisan. Mungkin selama ini sampean itu dikira kan kur lisan tok. Sura mungkin nekati ya. Lah, angger pas pada waktu posisi seperti itu, Ibnu Athaillah itu menasehati kepada kita, la tatrukil dzikra li'adami khudurika ma'ahu. Janganlah engkau meninggalkan zikir walaupun engkau hanya zikir lisan saja. Gitu. Akan tetapi di dalam zikir lisan tok itu kudu njaluk pertolongan, kon kira diunggahna sekang zikir lisan maring zikir yaqadha gitu. Artinya zikir yaqadha itu adalah zikir yang dengan lisan bersamaan dengan otak. Maksudnya otak kita itu fokus untuk masuk ke dalam makna-makna yang kita baca itu. Lah
Setelah kita berzikir dengan yaqadhah, dengan ingat, maka kemudian ini bukanlah akhir dari perjalanan seorang wiridan karo Gusti Allah. Mengko arep bisa zikir karo ati. Zikir karo ati itu adalah dia itu merasa kayak dene sampean angger lagi jalan-jalan nemu duit nang dalan nganti 10 juta, alhamdulillah mlebu ora ini. Kowe dik mlebu nganti ora lah kowe kayak kowe. Nganti nangis iki. Arep contone duit kan paham. Lah, jadi pada saat itu kita akan dikir dengan hati itu seperti itu. Lagi pas waktu kencot-kencot, wana wong ngirimi bandeng. Alhamdulillah, alhamdulillah benar-benar mlebu hati. Soal apa? Tapi dikir dengan apa itu, dikir dengan lisan bersamaan dengan otak itu namanya baru berada di dalam tingkatan yang kedua itu. Kemudian dikir dengan hati itu baru berada di tingkatan yang ketiga, dan yang terakhir adalah dikir bil ghaib. Artinya zikir bil ghaib itu dia tidak mengingat siapapun kecuali yang diingat. Tidak mengingat siapapun kecuali yang sedang dizikiri. Hatta dirinya sendiri itu hancur di dalam dia mengingat pada yang dizikiri. Kita paham apa ora ya? Nyuruh. Soalnya kan iki kita itu bisanya zikir itu dijalankan oleh yang kita zikiri, kan begitu. Kita bisanya duduk untuk memutar tasbih, tangannya digerak-gerak tasbih itu karena yang menggerakkan itu yang kita zikiri, gitu. Makanya sing sebenarnya kita zikir itu adalah yang kita zikiri, yang berzikir itu adalah yang kita zikiri. Paham lah? Paham lah ya? Ya sulit, tapi sulit untuk mengatakannya. Ya. Jadi pada saat berada di dalam zikir bil ghaib inilah seseorang bisa benar-benar dia masuk ke dalam apa yang diperintahkan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wala dzikrullahi akbar, maksudnya zikir gue adalah angger nang bahasa Arab itu tadzakur. Tadzakur itu bukanlah zikir gue angger karo lisan tok. Apa namanya zikir karo lisan kan aneh gitu kan. Tapi untuk memahamkan orang zikir karo lisan tok itu kemudian dibahasa Arabkan dengan kata-kata zikir itu karena wong ingat kan mestinya nganggo otak karepun ati dan lain sebagainya itu. Ini mengingat-ingat itu dengan otak ataupun hati, bukan dengan lisan. Tapi lisan ini hanya untuk menolong seseorang agar bisa berzikir dengan lisan ataupun hati gitu. Kemudian pada tahapan terakhir dia akan zikir dengan bil ghaib. Artinya dia tidak mengingat siapapun kecuali yang diingat gue. Lah biasanya orang yang melakukan zikir itu dengan dengan bil ghaib itu kadang dibukakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesengajaan kadang gitu kan.
Artinya ada suatu fenomena, ada suatu kejadian sehingga dia berpikir tanpa merasa bahwa kami itu yang pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kami sendiri hancur di dalam ketenggelaman yang kita pikiri sehingga kita tidak mengingat siapa diri kita. Itu. Hah? Ya hancur sih. Nah, ini akal tidak mungkin atau pikiran tidak mungkin akan mencapai pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan walaupun banyak itu tidaklah tergolong orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih berada di tingkatan atas sedikit orang-orang awam itu. Misalnya kan yang malah ngajar semua kan bisa kayak kayak titik banget tapi urung mendekati wong ma'rifat aja karena ma'rifat gue hanya Allah yang akan membukakan pintu kema'rifatan pintu menuju kemarifatan sebagaimana yang apa namanya terjadi pada beberapa orang itu ada yang melalui jalan hidayah ataupun jalan ijtibah sebagaimana yang kemarin kayak saya katakan itu. Jadi Allah tidak mungkin dicapai dengan itu. Makanya tidak bisa menyombongkan orang yang punya pengetahuan yang banyak bahwa kami itu sudah mencapai tingkatan kemarifatan. Maka di sini itu biasanya ada apa namanya iltibas, maksudnya gesekan di antara dua sistem pendidikan yang ada di kita. Kalau di universitas itu pengetahuannya, kalau di orang kampung itu wiridannya. Jadi nengkene orang mikirnya wiridan sing kuliah, sing wiridan orang mikir pengetahuannya. Kita pada seliweran. Soalnya kan pengetahuan itu adalah sunatullah yang tidak boleh dilewati gitu. Wiridan juga tidak boleh ditinggalkan karena untuk memasukkan apa yang dibaca ke alam bawah sadar itu harus selalu dibaca. Makanya ketika sampean membaca misalnya sebagaimana yang diijazai oleh para ulama-ulama sebelumnya, biasanya kalau pagi itu kita membaca qul huwallahu ahad ping 100. Kalau terus ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100. Lah itu di situ sampai akan merasa bahwasannya ketika kita itu maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, itu biasanya kita masuk ke lahul mulku, bahwa kami itu berada di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berlaku sopan santun di atas dunia ini karena kita anak nang jerone keluar nang jerone kerajaane Gusti Allah. Artinya kita sopan santun itu akan mengambil harta ataupun mengambil rezeki sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Karena kita sedang di rumahnya, sedang di restorannya, kono-kono orang nganggo aturannya kan orang kepenak. Maka orang yang merasa bahwa ini dunia ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memasukkan tapi anggar kuliah kan Gusti Allah sederajat. Tapi ketika kita nggak istiqomah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ya angel. Tapi wis salat subuh wis kadang mikir kok kira para transaksi. Jadi wis ana program disit sing akhirnya ora kemutan dene gue.
Padahal kita itu akan bertransaksi kan nang dhuwure kerajane, nang jerone kerajane Gusti Allah. Ayo, makanya kita berarti apa namanya tidak melakukan atau melakukan wirid itu kok kemudian tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhkan larangannya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang orang ngerti pangeran. Walaupun argumentasi yang kita miliki pada saat itu sudah banyak. Sampean juga argumentasi karena wis belajar itu penting akeh pol kan. Penting akeh tapi ya kadang gue kelalen, cuma suatu saat ya ketarik ya. Lah ini makna yang pertama dari Al-Jabbar itu adalah Allah Al-Ali Alladzi la yunalu al-fikru, bahwa yang tidak mungkin dapat dicapai oleh pemikiran. Tapi bukan berarti pemikiran itu tidak berguna, tidak ada kualitasnya. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan menyampaikan seorang hamba kepada Allah, akan tetapi bukan sebab langsung. Sebab langsung seorang hamba itu mengenal Allah ya karena Allah itu sendiri. Itu makanya ketika kita itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sandaran kepada ilmu pengetahuan yang kita miliki. Gitu. Paham ya? Kemudian makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu adalah muslihul umur. Al-Jabbar itu adalah zat yang memperbaiki seorang hamba. Allah bisa memperbaiki. Allah adalah zat yang memperbaiki hati kita. Artinya tidak mungkin seseorang hilang kesombongannya ataupun hilang muncul keikhlasannya ataupun keriduannya kecuali karena Allah telah berkenan untuk membukakannya. Itu wong ridho ki banget ngangele, karena ridho ki hubungannya karo sesuatu yang kita tidak inginkan. Tidak mungkin ridho gue ananang sesuatu sing nyong inginkan. Gue angger sing ingin tekat ya ridho kabeh. Kepengen mobil kok teka mobil ridho. Biasanya ridho gue bahan bakune ya ora teh senengi gue. Misalnya motore tenggo wong nang motore ketabrak apa terus wonge slamet motore sing hancur. Motor Nah ini apa namanya, berarti Allah itu ketika mendatangkan keikhlasan kepada kita, keridhaan kepada kita, itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu muslihul umur. Allah memperbaiki batiniah kita. Karena wong sing cerdas tapi tidak bertakwa itu lebih rendah daripada iblis. Iblis itu cerdas tapi tidak bertakwa. Makanya angger ora cerdas, iblis itu menganalogikan begini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, kemudian engkau menciptakan Adam dari tanah. Antara api karo tanah itu muliaan api. Soalnya api kue kan lambang semangat, lambang kebangkitan bangsa. PKB. Tuh.
lambang mulap-mulap itu kan lebih gagah itu ujare iblis. Lah kemudian tanah kan diinjak-injak, tuyui diinjak-injak apa kan. Masa tanah karo aku sing api lebih muliaan tanah dari iblis, karena iblis cerdas ya. Tapi kecerdasannya iblis menjadi tersesatnya iblis. Secerdas kayak apapun, ketika seseorang itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mentaati apapun yang diperintahkannya. Makanya ketika Rasulullah itu mengatakan masuk khuf itu dari atas, padahal yang menginjak debu itu bawah. Kok kenapa harus diucap khufe itu dari atas? Ini kan gak rasional. Anggar iblis kan takon nyong ora bakalan manut wong anu ora rasional. Lah pada saat iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan Adam dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api, maka berarti muliaan aku dari mereka. Padahal setelah datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian iblis menjadi tersesat. Kemudian karena iblis itu menawarkan aku hanya kepadamu itu sebagai orang yang menasehatimu, maring Adam. Aku hanyalah menasehatimu, kon kira sampean bisa wiridan suwe uripe kowe kekal terus wiridan terus merek terus karo Gusti Allah, maka makanlah kamu buah khuldi. Jadi anak wong menyesatkan tapi sosoknya kayak sosok penasehat. Ki biasanya antar grup sekolah sing wong wadon misalnya arep ana masalah karo bojone kan dinasehati akhirnya kan perek-perek sing akhirnya mbuh kae. Lah ini adalah iblis dalam sosok penasehat itu. Dan sekarang di dalam grup itu terjadi banyak banget. Saya itu kabarnya bukan satu orang, itu banyak puluhan orang itu. Ya. Nah ini yang menjadikan kenapa itu iblis tersesat itu karena dia tampil di hadapan Nabi Adam sebagai sosok penasehat. Nah misalnya sosok penasehat mengatakan ngaji hikam dhuwur-dhuwur. Ing dhuwur nang ndi mlebu maring jero hikam burung pernah kan. Urung pernah ngajari belajar sekang pertama nganti betul lahir. Kalau di Suriah itu umur 9 tahun itu sudah ngaji. Umur 9 tahun. Ngaji hikam, walaupun berarti ngapalna 1 tahun, umur ke-10-nya dia langsung diterangkan itu biasanya. Itu pakai syarah hikamnya Asyurun Bulali gitu. Bahkan ada syarah hikam itu banyak sekali. Ada syarahnya Syarah wa Takhlilil Hikamil Athaiyah Al-Iskandari karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syarah Hikam Ibnu Ubad, Syarah Hikam Syekh Saruk, Syarah Hikam Said Hawai, Syarah Hikam Ki Mustafa Bisri, Syarah Hikam, semuanya banyak banget ya. Nah, pada waktu itu kami ngaji Syarah Hikam Asyurun Bulali itu. Nah itu enggak lah, kalau menurut saya itu semuanya sama, malah justru ini bisa menjadi dasar kita untuk bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lah muslihul umur, Allah itu muslihul umur dalam sejarah. Itu karena Allah hendak memperbaiki kaumnya Fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Musa alaihi salam itu. Karena Fir'aun sudah kelewat batas dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi.
Karena Fir'aun itu tidak pernah merasa punya penyakit apapun dalam hidupnya dalam waktu yang panjang. Itu. Jadi orang pernah lara weteng, orang pernah ngerasa kencot, orang pernah ngerasa haus. Pokoknya sempurna, makanya dengan peristiwa itu, dan memang pada saat itu Mesir itu pada saat Fir'aunnya Nabi Musa itu orang yang menjadi raja itu adalah setengah dewa gitu. Jadi Fir'aun itu mengaku bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak meluruskan atau memperbaiki sistem yang seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga di kita. Misalnya banyak sekali ulama-ulama yang Allah berikan kepada kita sehingga untuk meluruskan akidah yang ada pada kita gitu. Mau naikkan sampean saya dikasih saya ngaji dulu di Jami Aiman kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah itu. Nah dari situ saya dulu sebelumnya itu mengaku kayaknya se RW gue langasing pantas melubung surga kayak kecuali nyong se RW di situ ya. Soalnya apa ya? Soalnya kan kayak wis kayak anggaranu bengi-bengi pada nenganu gubuk pada nyong dewek-dewek ora. Kita lebih pantas gitu. Lah sing akhir apa? Sing akhirnya kan kayak keyakinan ini akan saya bawa ke alam barzah. Kemudian keyakinan saya akan saya bawa ke hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Sing akhirnya apa? Sing akhirnya nyong wis pantas mlebu surga. Orang ngerti ya ternyata anak firman anak hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa la yudkhila ahadakumul jannah amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatahammadani Allah bi rahmatih. Ora mungkin ana wong siji pun mlebu surga karena amale. Lah terus yo ngamal wong apa iki? Pertama sih mikir kayak gue. Ternyata ngamal gue kon kira perek karo kasih sayangnya Gusti Allah, karena Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayangnya Gusti Allah gue perek banget karo wong sing gawe apik gue. Sehingga kami itu mencoba untuk berbuat baik gue. Kon kira nek kepriwe kon kira perek karo kasih sayangnya Gusti Allah. Angger wis perek karo kasih sayang Gusti Allah mesti arep dilebokna nang surga. Ayo. Di surga kan ana. Lah kemudian makna yang ketiga daripada Al-Jabbar itu adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang menghendaki segala sesuatu dengan paksa. Artinya apa? Ketika Allah ingin merubah suatu kaum ataupun seseorang, itu Allah akan merubahnya dengan paksa. Contoh kayak gini, ada kejadian orang tua yang kaya meninggalkan harta waris dan anaknya masih kecil-kecil. Kemudian dari anak yang kecil tersebut itu yang paling gede biasanya akan menguasai hartanya, dan biasanya sing menguasai hartanya sing tong disit. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk menghancurkan yang seperti itu dengan paksa, gitu. Ini hanya sebagai contoh.
Kayak kaum Ad, Allah ingin menghancurkan, kemudian dijatuhi hujan yang panas. Nah, kemudian Allah menjatuhkan kerikil kepada Raja Abroha dan para tentaranya, itu juga dengan paksa demi menjaga Ka'bah. Ini adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Jabbarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi makna yang ketiga. Tiga makna daripada Al-Jabbar. Yang pertama itu adalah orang yang Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang membetuli suatu kaum. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memaksa kehendaknya terjadi sesuai dengan kehendaknya. Makanya ketika 1000 orang kumpul untuk mensukseskan seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak menjadikannya sukses, maka dia tidak pernah akan sukses. Itu. Lah berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Gusti Allah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah berupa Al-Jabbar. Ketika sampean hidup di masyarakat, itu bagaimana berakhlak dengan akhlaknya Al-Jabbar, itu muslihul umur. Engkau harus memperbaiki agar mendapatkan bagian daripada Al-Jabbarnya Allah adalah memperbaiki masyarakat, baik secara hati, secara akidah, ataupun perbuatan, ataupun tatanan yang ada di masyarakat, itu agar sampean mendapatkan bagian daripada Al-Jabbarnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sampean melihat kekacauan, maka disitulah muslihul umur. Wong kok senenge pada tawuran bae misalnya. Lah ini berarti ada peluang untuk takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah, bahwa mereka dibimbing ke jalan yang benar sehingga mereka akan manut seperti itu, akan menjadi lebih baik. Ini wong sing apa namanya, wong sing kebagian asmane Allah berupa Al-Jabbar. Ngomong kita urusan RT nih, urusan ini urusan nyong harus anggar bagian sing langkat duitnya, bagian sing ana duitnya urusan RT. Nah, ini takhallaku bi akhlaqillah. Karena Allah itu muslihul umur, yaitu memperbaiki urusan-urusan. Misalnya banyak sekali wong terjebak nang rentenir misalnya, maka muslihul umurnya kepriwe menjadi solusi mereka. Menjadi solusi mereka dalam kehidupan mereka. Artinya bukan hanya dai tok, yang muslihul umur tentang akidah, kon ngerti Kanjeng Nabi itu seperti apa dan lain sebagainya, bukan dai itu muslihul umur, tapi semuanya manusia itu bisa masuk menjadi bagian Al-Jabbarnya Allah Subhanahu wa taala, tergantung tupoksinya masing-masing. Itu lama. Nah ini bagian yang kan man ahsoha takhalal jannah. Innalillahi tis'una isman wa man hafidhoha wa man ahsoha takhalal jannah. Maksudnya ahsoha kono ya nasi ngomong bahwasane orang yang mendapatkan bagian, bukan hanya menghitung. Orang yang apa namanya mempraktekkan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala di situ, itu dia akan masuk surga. Takhallaku bi akhlaqillah. Karena muslihul umur, maka kita juga harus menjadi naibnya ataupun menjadi khalifahnya Allah yang muslihul umur itu. Orang yang memperbaiki segala urusan. Ya Bu ya. Ya sesuai ya. Ya pertanyaan bel. Monggo.